Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam dan semut yang menginspirasi. Kisah 1. Kisah koloni semut yang takut terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman alaihi salam. Suatu ketika, Nabi Sulaiman tengah melakukan perjalanan dengan para pasukannya. Pasukannya terdiri dari bangsa jin, manusia, dan burung. Mereka berjalan tertib dalam barisan bersama dengan Nabi Sulaiman. Dikisahkan oleh para ulama, bahwa saat itu Nabi Sulaiman tengah melakukan perjalanan ke wilayah yang kini dikenal dengan Thaif. Sampai di sebuah lembah, ada seekor semut dari koloni semut yang berseru kepada koloninya dengan suara panik. Ia memberitahu ke para semut untuk masuk ke dalam sarang agar tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman yang tidak menyadari keberadaan mereka. Di surat An-Naml ayat 18, Allah berfirman, "Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, 'Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya,' sedangkan mereka tidak menyadari." Mendengar perkataan semut itu, Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa. Ia merasa bersyukur dengan kemampuan yang Allah karuniakan kepadanya. Beliau kemudian berdoa, yang diabadikan dalam surat An-Naml ayat 19. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridai. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Seketika Nabi Sulaiman meminta agar pasukannya berhenti. Kepada pasukannya, Nabi Sulaiman menjelaskan apa yang baru saja beliau dengar dari semut-semut yang ada di lembah itu. Nabi Sulaiman kemudian memerintah pasukannya untuk menunggu hingga semut-semut itu masuk ke dalam sarangnya. Setelah diketahui para semut sudah masuk ke dalam sarang mereka, barulah Nabi Sulaiman memerintah pasukannya kembali melanjutkan perjalanan. Kisah 2. Kisah Nabi Sulaiman dan seekor semut yang berdoa meminta hujan. Dalam banyak kitab dikisahkan, diantaranya disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, bahwa suatu ketika, kerajaan Nabi Sulaiman dilanda musim kering yang demikian panjang. Lama sudah, hujan tidak turun membasahi bumi. Kekeringan yang panjang itu melanda di mana-mana. Kekeringan yang demikian panjang tidak pernah terjadi seperti itu selama Nabi Sulaiman memerintah bersama kaumnya. Kemudian Nabi Sulaiman mulai didatangi rakyatnya. Mereka meminta tolong kepada Nabi Sulaiman agar beliau berkenan berdoa dan memohon kepada Allah supaya menurunkan hujan untuk membasahi kebun-kebun dan mengobati dahaga kekeringan yang terjadi. Menanggapi permintaan rakyatnya, Nabi Sulaiman memerintahkan satu rombongan besar dari pengikutnya yang terdiri dari bangsa jin dan manusia untuk berkumpul di lapangan dalam rangka berdoa memohon kepada Allah untuk menurunkan hujan sehingga musim kering segera berakhir. Setelah mereka sampai di lapangan, tanpa sengaja Nabi Sulaiman melihat seekor semut kecil berada di atas sebuah batu. Semut itu berbaring kepanasan dan kehausan. Nabi Sulaiman kemudian mendengar semut tersebut mulai berdoa memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Ia berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya kami salah satu dari makhluk-Mu. Kami sangat membutuhkan rezeki-Mu. Mohon turunkanlah kepada kami hujan-Mu, dan jangan hukum kami dengan dosa-dosa hamba-hamba-Mu." Mendengar doa semut itu, Nabi Sulaiman segera memerintahkan rombongannya untuk pulang ke kerajaan seraya berkata kepada mereka, "Kita segera pulang. Sebentar lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan hujannya kepada kalian. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan untuk kalian doa meminta hujan yang dipanjatkan oleh selain kalian." Kemudian Nabi Sulaiman dan rombongannya pun pulang ke kerajaan. Dan tak lama kemudian, hujan pun turun dengan derasnya berkat doa seekor semut. Kisah 3. Kisah Nabi Sulaiman dan seekor semut yang tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, Nabi Sulaiman bertanya kepada seekor semut, berapa banyak makanan yang diperlukannya untuk hidup selama setahun. Sang semut menjawab, ia hanya memerlukan makanan sebanyak sebutir gandum. Kemudian Nabi Sulaiman memasukkan semut tersebut ke dalam botol dengan sebutir biji gandum. Setelah itu Nabi Sulaiman pun menutup botol tersebut. Setelah masa 1 tahun berlalu,
Nabi Sulaiman membuka kembali botol tersebut. Namun Nabi Sulaiman mendapati semut tersebut hanya memakan separuh dari biji gandum yang telah Nabi Sulaiman sediakan. "Wahai semut, kenapa kau hanya memakan separuh biji gandum?" tanya Nabi Sulaiman penasaran. Kemudian semut itu menjawab, "Sesungguhnya ketika tawakalku itu semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku pun memakan satu biji gandum penuh selama 1 tahun. Sebab aku yakin karena Allah tidak mungkin akan melupakan diriku. Akan tetapi karena tawakalku kepada dirimu di dalam botol ini, aku hanya makan separuh biji gandum. Aku khawatir jika dirimu melupakanku di tahun ini, wahai Nabi Sulaiman, maka separuh gandum ini akan aku makan di tahun selanjutnya." Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah bahwa manusia itu memiliki sifat lalai dan lupa. Sedangkan tawakal yang sesungguhnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, yang tidak pernah lupa, lalai, dan lelah dalam mengurus rezeki seluruh makhluknya. Jika tawakal kita kepada selain Allah termasuk tawakal hanya kepada pekerjaan, ketika pekerjaan kita hilang, maka kebanyakan dari kita akan susah atau bahkan stres. Berbeda jika kita bertawakal hanya kepada Allah dan meyakini jika pekerjaan hanyalah salah satu jalan rezeki yang Allah berikan. Maka ketika kita kena PHK, kita masih punya yang maha pemberi rezeki yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan percaya bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan cepat bangkit dengan terus berprasangka baik terhadap apa yang Allah berikan. Karena hanya Allah, Sang Maha Pemberi rezeki makhluk-makhluknya dengan berbagai jalan dan cara selama kita tetap terus berikhtiar. Begitulah kisah yang bahkan seekor semut pun lebih percaya dengan jaminan rezeki yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan pendapatan tetap yang disiapkan oleh manusia. Wallahu a'lam bishawab. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.